Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan kami sudah berapa hari ya? Udah 8 hari ya. Merenungkan tentang apa yang ditulis di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi saya akan baca Amsal 6 itu. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hari ini kita akan melihat kepada apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-18. Kaki yang segera lari menuju ke kejahatan. Wow. Lari ke kejahatan. Why? Mengapa? Ya. Daripada lari kepada Tuhan atau melari kepada hal yang baik, justru lari ke kejian. Mereka lari dari Tuhan kepada sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak mulia. Ya, Yakobus 4 ayat 7 berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Salah satu alasan kenapa seringkali kita jatuh dalam dosa atau jatuh dalam pimpinan iblis, karena kita bukan lawan si iblis, tapi kita menjadi sahabat si iblis. Kita berteman dengan iblis, ya ampun. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya bukannya harusnya begitu. Ya, kenapa kita lari ke yang jahat? Saya percaya salah satu alasan yang dicantumkan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan dengan baik-baik. Kalau kita mengasihi dunia, kita tidak bisa mengasihi Bapa di surga. Kita harus pilih salah satunya. Ya, apakah kita milih mengasihi Bapa di surga? Ya, kita harus terlepas dari segala kejahatan, dari segala hal yang tidak berkenan, dari segala dosa, dari segala tarikan dunia, kesenangan dunia, dari dunia. Kita memang tinggal di dunia, benar. Tetapi kita bukan dari dunia. Makanya kita harus lepaskan keduniawian di dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-32, ada firman yang sungguh luar biasa. 4 kata saja. Dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Apa begitu menarik bagi kita untuk kita ingat akan istri Lot? Nah, istri Lot dikasih kesempatan untuk mengalami kebebasan, kelepasan dari masalah yang ada di Sodom dan Gomora. Ya, dia tidak dimatikan oleh masalah yang ada di Sodom dan Gomora. Dia diselamatkan, tetapi dia tidak mau diselamatkan. Kenapa? Karena dia menoleh ke belakang. Dia masih terikat dengan hidup yang lama. Susah sekali untuk melepaskan dirinya sendiri dari kehidupan yang lama. Bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari bangsa Israel. Karena mereka menoleh ke belakang terus. Mereka selalu berkata, dulu. Walaupun kami budak, tapi ada makanan. Walaupun kami budak, begini, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa istrinya Lot? Kenapa bangsa Israel tidak mau melepaskan diri daripada yang dahulu? Karena mereka sudah bersenang dengan itu, sudah suka cita dengan itu. Ya. Istrinya Lot tetap menilai yang di belakang lebih baik. Tidak mau taat kepada Bapa di surga. Tidak mau taat kepada Tuhan. Saya sungguh percaya dan kalau dia bisa melakukan, dia melarikan diri kepada yang jahat. Daripada mengikuti Lot.
Itu sesuatu yang aneh. Tapi ternyata sampai hari ini masih ada banyak orang yang ngaku Kristen, tapi mereka melarikan diri bukan kepada tapi jauh daripada Tuhan. Mereka lari kepada yang jahat. Kadang-kadang saya kasih contohnya tentang babi. Anda membersihkan babi sampai bersih. Tidak ada sampahnya, tidak ada tanahnya, tidak ada kotorannya, begitu bersih. Anda tahu begitu Anda lepaskan babi itu akan balik kepada tempatnya. Dan dia akan di dalam tanah liar. Dia akan senang-senang di hal yang kotor. Banyak orang seperti babi. Saya nggak bilang Anda jadi babi. Tetapi kalau Anda mau menjadi domba, Anda harus berubah paradigma. Anda harus melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dunia. Apa itu yang ikatan-ikatan dunia? Ya, keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup. Ya, kita harus ambil keputusan dengan tegas untuk tidak mau hidup dengan hidup yang lama. Tetapi kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yakobus nulis begini. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tinggal Anda pilih. Mau apa? Bersahabat dengan dunia? Monggo. Tapi Anda tidak bisa mengaku menjadi orang Kristen selama Anda tidak melepaskan diri dari hal dunia. Dari apa yang ada di dalam dunia. Keinginan di dunia. Ya. Satu hal yang lagi kita harus renungkan bahwa kita tidak mungkin dapat melayani dua Tuhan. Atau kita melayani Tuhan, Yesus Kristus. Atau kita melayani Mammon, setan, kuasa kegelapan. Kita hidup di dalam terang atau di dalam kegelapan. Ada pilihan yang tegas yang kita harus ambil. Karena Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang tanggal berapa, jam berapa Tuhan datang untuk menjemput gerejanya. Ya, lebih baiknya mempelainya. Kapan saya tidak tahu, tapi saya tahu segera. Kita udah bisa lihat itu. Apakah kita siap? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan Yesus Kristus menjadi pokoknya kita, menjadi orang yang terpenting dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Dengar baik-baik, apakah Anda di dalam Kristus? Ini buktinya. Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Sudah tidak terikat dengan yang lama. Yang lama sudah dilepaskan. Ya, Anda sudah putus hubungan dengan hidup yang lama. Hidup yang disenangi oleh keduniawian. Dengan segala tarikan-tarikan dari dunia. Anda sudah tidak ada hak atas dunia itu. Karena Anda bukan hidup untuk di dunia ini. Memang kita tinggal di dunia. Benar sekali. Sekali lagi, kita tetap ada di dalam dunia. Tapi jangan sampai dunia ada di dalam diri kita. Jangan sampai Mesir ada di dalam diri kita. Ya, jangan sampai Sodom dan Gomora ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa memiliki dua Tuhan. Harus pilih. Kalau Anda tidak pilih, Tuhan akan pilih. Apakah Anda domba atau kambing? Hari-hari ini kita lihat Tuhan sedang mulai membedakan antara domba dan kambing. Ya, apakah Anda mengasihi dunia sedemikian rupa bahwa Anda tidak dapat terlepas dari keduniawian? Saya ingin baca satu ayat lagi. Di dalam Zakaria 4 ayat 6. Dikatakan begini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Apa maksudnya? Bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, kita dapat melepaskan keduniawian. Itu hanya dapat kita lakukan dengan Roh Kudus. Seberapa jauh kita benar-benar izinkan Tuhan memimpin hidup kita melalui Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu
adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kau. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, yang kamu memperoleh dari Allah. Dan Roh Kudus diutus kepada kita, kepada saya, kepada Anda, untuk membawa kita kepada kebenaran, untuk mengajar kita, ya, untuk memberitahukan dosa, untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita kebenaran firman Tuhan, supaya kita masuk di dalam jalan yang benar. Tolong Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda tetap ingin pegang kepada kejahatan, kepada kekejian, kepada yang tidak berkenan, kepada kegelapan? Atau Anda mau terlepas dari itu, benar-benar terlepas total? Tinggal Anda minta daripada Tuhan, supaya Tuhan mengutus Roh Kudus untuk tetap bersama Anda, untuk membuat Anda menjadi orang yang lebih dari pemenang. Bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami sadar dengan kekuatan kami tidak mungkin bisa terlepas dari kejahatan. Bahkan dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mungkin bisa terlepas dari tarikan kejahatan, tarikan iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kami terus-menerus. Karena dia sadar waktunya singkat bagi dia. Dan dia bekerja keras dan lebih keras untuk menarik kita kepada keduniawian. Hari ini kami sudah dengar, kalau kami bersahabat dengan dunia, kami tidak mungkin dapat menjadi bersahabat dengan Tuhan. Mari Bapa, biar hari ini kita benar-benar menyelidiki hati kami. Apakah benar-benar Kristus Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kami? Ini yang kami doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita benar-benar menyelidiki hati kita. Saya ingin Anda merenungkan kembali apa yang kami sudah pelajari. Jangan sampai ada kejahatan, kekejian, dosa di dalam hati Anda. Waktunya Tuhan tiba, kami tidak tahu. Tapi saya percaya segera Yesus datang. Apakah Anda siap bertemu Raja di atas skala Raja, Tuhan di atas skala Tuhan? Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju terus, biar rohmu menyala-nyala dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada Anda. Selamat hari ini, ya. Bersukacitalah, bersenangilah, mata tertuju kepada Tuhan. Ya, dan supaya Tuhan tetap memberkati Anda pada hari ini. Shalom, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus berkati.